Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga Allah yang maha baik mengaruniakan kepada kita hati yang selalu yakin bahwa Allah senantiasa bersama kita, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apapun yang kita lakukan. Salah satu kebiasaan dalam hidup kita adalah senang ngobrol. Ini manusiawi sekali kita ngobrol, tetapi bagi orang yang beriman, eh, ngobrol itu bukan sesuatu yang bisa seenaknya, karena kita harus yakin bahwa setiap yang kita lakukan akan ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya setiap obrolan termasuk saat sekarang ini, Allah maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan lagi maha mengetahui semuanya. Dan Allah pun tidak hanya mendengar ucapan ini dan mengetahui juga semua niat yang ada di balik hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan jaharkan kata-katamu atau engkau rahasiakan, eh, sesungguhnya Allah maha tahu apa yang ada di dalam dada, di hati kita. Jadi perkataan itu bukan hanya masalah apa yang terucap, tapi juga niat di balik setiap ucapan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa bicara bukan perkara yang sederhana. Bicara adalah sesuatu yang harus sangat hati-hati, baik dalam niat maupun dalam ucapan, karena kita akan memikul balasan dari setiap perkataan kita. Biasanya pada umumnya kalau orang bicara suka tidak jelas niatnya. Ingin bicara langsung bicara. Juga selama bicara kadang tidak terkontrol. Beberapa hal yang bisa terjadi ketika kita sedang ngobrol adalah, yaitu kita suka, maaf, ingat yang tiga itu: ada yang perlu bicara, ada yang ingin bicara, ada yang nafsu ketika bicara. Kita perlu bicara kalau mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Kita perlu bicara untuk menjelaskan sesuatu. Kalau tidak dijelaskan, maka orang akan salah dalam berpikir, berprasangka, dan bersikap. Sehingga kita perlu memberikan penjelasan yang sewajarnya, secukupnya, dan pasti harus benar. Tetapi kalau perlu berarti kita harus menyampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, maka bisa menimbulkan masalah. Itulah sebabnya kita perlu menyampaikan ajakan, mengingatkan kepada Allah, memberikan penjelasan agar orang tahu duduk perkara, agar keadilan bisa ditegakkan. Itu perlu, ya. Nah, yang kedua adalah ingin. Kalau tidak dikatakan tidak apa-apa, tidak ada konsekuensinya, tapi bisa menambah. Misalkan ingin ingin membahagiakan orang, nah, kita diam saja sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kita ingin menyapa dengan perkataan yang baik, ingin mendoakan yang kalau kita lakukan akan menambah kebaikan. Sepanjang keinginannya adalah ingin sesuatu yang Allah sukai. Tapi kalau hanya sekedar ingin bicara, ingin melucu, menghidupkan suasana, ingin kelihatan akrab, tapi tidak pakai ini Allah suka atau tidak, nah ini harus kita pertimbangkan. Yang bahaya adalah bicara karena nafsu. Nafsu itu pada prinsipnya dia tidak pakai pertimbangan yang besar. Dia ingin, dia lakukan.
cenderung tergesa-gesa, tidak pakai pertimbangan, tidak jelas niatnya, tapi dia mau berkata saja. Dan ini dia tidak peduli tentang dampaknya, apakah Allah ridho atau tidak, apakah ini akan menyakiti atau tidak. Dia yang penting dia keluarkan kata-kata semau dia, apakah nadanya, bentuknya, kemudian caranya. Inilah lah orang yang nafsu yang kalau dia lakukan pasti akan bermasalah. Nah, di dalam hal ini pelajaran pada waktu ihram kita dilarang rafat, fusuk, rafat dan jidal. Perkataan yang eh, tidak baik, yang perkataan yang dilarang, juga perkataan yang maaf ya kotor, jorok, yang mesum dan bertengkar, eh, berbantah-bantahan. Jidal itu saling berkata dengan perkataan yang saling menyakiti. Ini tidak boleh. Oleh karena itu, mari kita sebelum bicara, kita betul-betul bertanya tiga hal. Masih ingat? Yang pertama niat. Apa sih niatnya nih? Hanya sekedar mau bunyi saja atau ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan paling tahu, ingin kelihatan paling berpengalaman, ingin kelihatan yang paling menguasai, ingin ketahuan ilmunya luas, kitabnya banyak, dalilnya lengkap. Karena ada yang bicara keperluannya hanya memamerkan dirinya saja, bukan agar orang lain dapat ilmu, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya, lebih berilmu, lebih pintar, lebih ngerti, lebih tahu, lebih berpengalaman. Tidak ada kepentingan apakah akan ada manfaat atau tidak bagi orang. Bagi kita, setiap perkataan itu adalah ibadah. Makanya niatnya, ya Allah, semoga perkataan ini benar-benar Engkau ridho. Semoga jadi amal soleh, semoga jadi pahala. Maka kita harus memilih perkataan yang baik juga. Makanya yang kedua adalah isinya. Selalu kita pertanyakan benar tidak ini. Apalagi kalau cerita tentang dalil, tentang kebenaran, kita tidak boleh kira-kira atau sesuka kita. Harus yakin kebenarannya sahih, minimal derajatnya hasan. Kalaupun kita itu menyampaikan doif, ya jelaskan supaya orang bisa mencari tahu lebih detail yang lebih baik. Biasanya kalau kita ngobrol itu ada dua, yaitu menceritakan ilmu atau peristiwa. Dua-duanya harus benar. Kalau yang pertama nih, jangan bicara sebelum yakin niatnya benar. Nah, yang kedua, niatnya ikhlas, cari ridho Allah. Ini betul-betul ya, harus ada jeda dulu, jangan sampai bunyi dulu baru berpikir. Nah, yang kedua adalah kita harus bertanya nih, ini benar tidak nih? Yakin tidak kebenarannya? Kalau berita juga, apakah benar atau gosip atau kira-kira? Kalau belum sampai yakin, diam. Diam lebih aman. Percayalah, diam lebih aman, lebih nyaman, lebih baik. Dan yang ketiga adalah dampaknya. Apa nih kira-kira? Kalau saya bicara ini, saya nambah dosa atau nambah pahala? Kalau saya bicara ini, jadi kebaikan atau jadi keburukan? Orang yang mendengar jadi bahagia atau jadi sedih? Jadi semangat atau jadi patah semangat? Orang jadi termotivasi atau demotivasi? Orang jadi baik atau malah jadi ngaco? Karena ada dampaknya. Oh, sebaiknya kita meminimalisir bicara. Bicara itu sepertinya mudah, tetapi bicara yang baik tidak mudah. Harus ada jeda untuk memikirkan niat, mempertimbangkan kebenarannya, dan sangat memperhatikan dampaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bicara,
tapi setiap perkataan dijamin kebenarannya, kelurusan keikhlasan niatnya, dan juga dampak positifnya. Sehingga perkataan yang sedikit ini luar biasa sekali, dan sampai sekarang termasuk kita saat ini berjumpa juga karena bagian dari perubahan akibat perkataan Rasulullah, sabda beliau. Oleh karena itulah, mari kita lebih serius lagi. Kalau kita ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman, lebih baik jadi pendengar yang baik. Simak dengan bagus, diam sajalah. Kita perhatikan orang yang pendiam, bukan pendiam karena bodoh, tapi pendiam karena tahu kapan harus bicara dan kapan untuk tidak bicara. Maka diam kita akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, sebetulnya lebih disegani juga ya, lebih dihormati. Orang akan lebih respect kepada kita, dan kalau kita bicara kita akan lebih bermutu karena dipenuhi dengan niat yang baik. Orang itu haus akan keikhlasan, sehingga perkataan tidak usah yang canggih, yang rumit, yang modern, yang untuk menampilkan kita ini orang yang berpendidikan. Tidak perlu begitu ya. Bicara yang pas saja, asal dari hati yang tulus, bukan untuk kepentingan diakui, dipuji, tapi memang kita memerlukan bicara jadi amal kebaikan. Dan insya Allah sebetulnya yang aslinya perkataan kita tidak bisa mengubah siapapun selain jadi amal kita. Yang mengubah hati orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak usah berletih-letih ingin kelihatan jago bicara, mengagumkan, piawai. Enggak, tidak usahlah. Kalau hati kita tulus untuk kebaikan dan kita diketahui oleh Allah berhati-hati, maka Allah lah yang menolong lisan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah lah yang membuat perkataan kita bisa dipahami. Demikianlah oleh-oleh dari kota Mekah Al-Mukarramah. Kami sudah berada di Mekah, insya Allah selama 8 hari di sini, kemudian nanti ke transit dan menjalankan ibadah. Mudah-mudahan nanti siaran langsung bisa dilakukan dari Tanah Suci. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf. Mari kita jaga lisan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha. Ada menjadi ada, dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang muslim. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu. Walaupun di luar Allah turunkan hujan,
kita tetap diberi semangat. Dialah Allah yang memberikan keselamatan sehingga kita berada di sini dalam keadaan selamat. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah SAW memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal qiyamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlaq. Ada hadis lain makarimal akhlaq, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlaq. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah.
Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi. Kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya nggak enak tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun dia baik asli. Jadi suami yang baiknya aslinya tuh di rumah. Lalu Rasulullah pun bersabda, ma syai'un asqalu fi mizani, tiada satupun yang lebih berat pada mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamul lail, ahli tahajud dengan akhlak itu, Masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai ilayya wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku ya majlisan pada waktu hari kiamat, yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud, ini sahih oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam, Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia, nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'ha la yasrifu anni sayyi'ha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang mulia, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkannya selain Engkau.
Ada sahabat yang terus-menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran, karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat. Jelas hadirin sekalian? Harusnya jadi pikiran kita siang dan malam ini. Kalau kita ingin timbangan kita berat di akhirat nanti, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya satu, tekad. Tekad itu di atas semangat ya. Kalau semangat bisa turun naik, tapi dengan tekad kuat semangat bisa manteng. Saya bertekad ingin memiliki akhlakul karimah. Dan Allah pasti sudah tahu. Maaf ya, saya tidak mau ngomongin Indonesia, tapi sebuah negara aja. Ranking 109 korup. Negara korup ini bukan sesuatu yang harus membuat kita biasa saja. Korupsi ini kan tanda ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini tanda kemunafikan. Jadi kalau mau nyekolahkan anak di Darut Tauhid memang tidak muluk-muluk. Minimal lulusan Darut Tauhid tidak ada yang jadi koruptor, udah gitu aja. Sebab mau sekolah tinggi di mana saja kalau ujungnya jadi pencuri tidak baik. Ketidakjujuran itu yahdi ilal fujur. Jadi kalau urutan surga itu kan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur, sidik, benar. Dari jujur yahdi ilal bagaimana? Apa? Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi susah jadi orang baik yang asli kalau tidak lewat jujur. Nah kalau sudah bohong, yahdi ilal fujur, dia akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Dari tidak jahat, yahdi ilan nar. Nah sedangkan jujur ini pilar penting sekali dalam akhlak. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, beliau ganteng, beliau pintar, beliau fisiknya sangat bagus, beliau juga sangat kuat, tapi masyarakat tidak mengenalnya sebagai tuh si ganteng, tuh si keren, tuh si gagah, tuh si pintar. Enggak, yang dikenal Al-Amin, jujur terpercaya. Usia 40 dapat risalah kenabian. Apa yang harus kita lakukan? Bertekad aja dulu. Kalau ingin surga tertinggi, mungkin hadis Hasan yang pernah dibahas, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi kalau kita targetnya punya akhlakul karimah, jadi satu, udahlah, udah jelas lah, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu akhlakul karimah. Setuju? Ini pertanyaan yang paling sederhana nih. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, kalau tidak, tidak. Yang jelas Allah sedang mendengarkan ini kan. Mau tidak? Udah rupawan, pinter,
Mau? Udah rupawan, pinter, banyak duitnya? Mau? Udah punya rumah sendiri? Mau? Banyak emasnya? Mau? Yang benar. Tapi akhlaknya bejat, mau? Yang benar. Cakep loh, kaya loh, pinter loh. Akhlaknya, hanya akhlak kok yang jelek. Kalau wajah cakep, tahu nggak kerjanya di rumah? Ngasah belati. Nggak ada yang mau ngapain cantik kalau kita keluar bonyok, betul ya? Akhlak. Masalah negara kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial, intinya adalah masalah akhlak. Keluarga babak belur karena akhlak. Benar? Sudah pasti benar lah. Satu, tekad. Pernah nggak bertekad punya akhlak? Nah, pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Astagfirullahaladzim. Datang dari mana? Ini tawadu ya. Sudah tahu tapi nggak ingat. Dari ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Dari hati. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya jelek, akhlaknya jelek. Mungkin nggak ada perkataan begini, tuh orang itu sebetulnya hatinya baik, cuma omongannya aja yang jelek. Mungkin tidak? Tidak. Hati baik, omongannya baik. Jadi kita harus minta ke Allah, karena yang membulak-balik hati kita siapa? Allah. Sudah apa belum doa minta akhlak yang baik? Mau yang panjang, yang pendek? Gusti. Yang paling hafal pasti ini nih ya. Allahumma, nggak usah diikutin nih, saya sendiri. Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Allahumma, sebagaimana Engkau sudah memperindah penciptaan diriku, maka indahkanlah, perindahlah akhlakku. Nah, ini sebagian mengatakan ini hadisnya sahih loh ya menurut Ibnu Hibban ini. Ini banyak yang menggunakannya pada waktu bercermin saja. Nggak usah waktu ngaca aja ya. Ketika ingat tubuh ini Allah yang ciptakan casing, tapi kalau diperindah isinya, jadilah kita indah. Doa yang kedua sudah apa belum? Allahumma hdini, boleh diikuti, li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjukiku kepada akhlak baik selain Engkau. Dan palingkan, jauhkan dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan diriku dari akhlak buruk selain Engkau.
Ini hadisnya Sahih Muslim. Jarang orang doa ini. Biasanya warzukni. Itu tidak salah. Padahal ini nih kuncinya. Kalau kita ingin derajat ahli saum, ahli tahajud, timbangannya sangat berat, masuk surga paling tinggi, dibangkitkan dekat dengan Rasul, ini dia. Ada lagi doanya, doa juga belum tentu diamalkan ya. Jangan suudon. Iya, diamal. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak mungkar, perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit. Ini doa minta supaya kita dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Ya, yang ada singkat tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini senang pendek ya. Ini supaya kita Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Jadi ini mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ini serius hadirin, kita jarang minta kayak gini. Benar? Minta jodoh lagi, minta lunas utang, itu boleh. Tapi jangan ninggalkan ini. Ada lagi yang lebih pendek, mau? Nggak ngemodal. Ini yang ada dalilnya ya. Apalagi yang harus kita lakukan sesudah doa? Kita harus belajar mengenal Allah. Karena yang memudahkan kita untuk berubah adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Ketika kita semakin yakin Allah Maha menyaksikan, semua perbuatan kita disaksikan Allah, ini satu saja asyahid sudah berubah hidup kita. Dalam beramal, wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi, nggak usah ribet cari saksi yang lain. Allah udah lihat kok, Allah udah menyaksikan, mau ngapain ribet-ribet posting? Bukan berarti yang posting kurang iman, ya. Tapi bagi yang puas dengan penglihatan Allah, tidak usah meletihkan diri ingin diakui orang. Orang yang yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan kesepian. Dia akan menikmati sholatnya, doanya, amal-amalnya, karena yakin Allah melihat. Dia tidak akan sibuk berharap ke makhluk, karena tahu hanya Allah yang bisa menolong. Makhluk tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Dan dia yakin Allah Maha menyaksikan, sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Maksiat itu karena kurang iman, kurang yakin ke Allah. Berubah tidak? Belajar apa lagi? Ma'rifatul Rasul. Kita harus belajar tentang Rasulullah. Udah pelajari, tiru aja lah, nggak usah pakai banyak bak bibu. Rasul senyum-senyum, Rasul berbajah cerah. Hah? Saya harus cerah nih, memaksakan
Paksakan aja, pelajari akhlak Rasul, wajah, cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara bicara, cara menyikapi orang. Makin banyak kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW, makin nyata, tinggal tiru. Tidak usah ngarang hidup ini. Tidak usah kita baca para penulis-penulis yang berusaha mencari arti hidup dengan pengalaman mereka. Mendingan kita contek saja Rasulullah SAW. Benar? Ini serius, hadirin. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau cemburu, kan istri bapak juga suka cemburu nggak sih ke bapak? Enggak ya, berarti kurang ini. Dapat kiriman mangkok sup, preng, dijatuhkan tuh. Cemburu karena datang kiriman dari istri Rasulullah yang lain. Apa yang bisa ditiru? Rasulullah tidak marah, dipunguti saja pecahannya sambil berkata, ibumu, maksudnya istrinya, sedang cemburu. Beres, nggak ada riweh-riwehnya. Coba istri bapak ngebanting piring, bapak ngebanting siapa? Kita kurang mengenal Rasulullah. Jadi kita nggak ada yang bisa ditiru. Yang ditiru malah apa tuh artis Korea itu namanya K-pop. Udah gitu bunuh diri lagi. Mengapa berletih-letih kita cari figur untuk kita tiru? Jelas Rasulullah SAW. Ini harus belajar. Luangkan waktu. Lihat bagaimana Rasulullah bicara, berdiri, duduk, minum, menerima tamu. Bagaimana kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang miskin. Makin banyak kita mempelajari, makin kita niru dengan niat cari pahala di sisi Allah, jadi itu akhlak insya Allah. Jadi masalahnya kita kurang ilmunya. 3, masih belajar ya. Belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang bisa nambah iman dan juga menjadi panduan akhlak. Kalau kata Quran, wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Udah, nggak usah nyari-nyari. Nanti nggak usah diselidiki dengan niat cari aib, tapi nanti kalau memang kita patuh ke Allah, kita akan tahu kalau Allah ngasih tahu tanpa harus repot-repot. Benar hadirin? Jangan gibah. Selesai kita ngomongin kejelekan orang. Allah nyuruh husnuzon, cari 1001 alasan baik sangka. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, namanya, sudah dapat ilmunya, apakah langsung berubah? Tidak. Sesudah doa, kemudian kita berusaha mencari contoh belajar, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Al-Quran, dan juga perilaku sahabat. Kemudian kunci adalah mujahadah. Jadi ilmu itu hanya sampai ke tingkat paham. Untuk bisa itu harus dengan mujahadah. Ada kesungguhan melatih diri. Kita tahu ilmu sabar tidak langsung jadi sabar. Harus dilatih. Ini ceramah ini tingkatan tertingginya paling paham, bukan bisa. Paham kuda tidak langsung bisa berkuda, harus latihan.
Benar? Siapa yang paling cepat berubah? Yang paling sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Gini hadirin ya, Allah tahu kita belajar, tahu tidak? Allah tahu ilmu yang sampai ke kita? Tahu, karena sampainya ilmu ke kita juga izin Allah. Nah, Allah lihat kita berusaha mengamalkan atau tidak. Kalau kita belajar, ilmu sedikit diamalkan, Allah pasti melihat kita sedang beramal. Kira-kira Allah senang tidak kalau kita mengamalkan ilmu yang Allah kasihkan ke kita? Jawab, senang tidak? Oh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, belajar, mengamalkan dakwah, Allah bakal memandu kita. Dan nggak usah risau lah, nanti Allah nambah lagi ilmu lainnya. Jadi masalah terbesarnya bagi orang yang belajar agama, kurang mujahadah. Apakah pesantren bisa langsung menjadi baik? Belum tentu. Mungkin ilmunya lebih tahu dibanding dengan yang tidak belajar. Tetapi menjadi akhlak harus dengan bersungguh-sungguh. Mengalahkan dua. Satu, siapa? Pakai tetangga lagi, bukan tetangga. Satu, di dalam hawa nafsu, yang di luar setan. Cuman ini kok godaannya. Kalau kita mujahadah terus ya mengalahkan nafsu kita sampai nafsu terkendali, dan kita berusaha bisikan setan kita kalahkan dengan dua hal, keikhlasan dan ketawakalan, cepat berubahnya. Begitu. Jadi titik lemahnya orang akhlak kurang bagus itu dua. Lemah pemahaman agamanya, dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, tidak kenal aturan baik buruk yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Walaupun dia kiai, ustadz, walaupun dia penceramah, saya tidak nyebut ulama ya, penceramah tidak identik ulama, karena ulama itu orang yang takut ke Allah. Dia penceramah, mau balik, terus dakwah agama, tapi kalau dia tidak bermujahadah mengendalikan nafsunya, tetap jatuh. Plus tambahan lainnya adalah bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik dari kita. Jangan salah gaul. Misalkan ada yang Iqra jilid 4, gaul dengan yang buta huruf Quran. Tahu disebutnya apa? Qori, ya kan? Karena disangkanya pintar. Dia sholat cuma 3 kali itu, duhur, asar, maghrib. Kumpul dengan yang jarang sholat. Tahu dipanggilnya apa? Syekh, ya. Karena udah lebih bagus. Karena salah gaul. Kalau gaul kita dengan standar akhlaknya yang kurang baik, kita jadi merasa soleh. Kita harus cari teman-teman, guru yang kalau ketemu, kita jadi tahu diri. Level kita di sini. Jadi kita merasa perlu untuk ngejar. Jadi jangan salah gaul. Sudah segitu aja. Masih ingat tidak yang tadi? Satu apa? Tekad. Tulis tekad. Akhlakul karimah. 2 apa? Harus pakai ibadah dan doa. Karena ibadah itu sebetulnya membuat akhlak jadi bagus. Ya, sebetulnya itu di mujahadah nanti. Doa, tadi doa, minta ke Allah sungguh-sungguh. Kemudian kita harus belajarnya ditingkatkan, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul,
Al-Quran dengan pemahamannya ya, dan juga para sahabat serta syariat Islam. Kemudian mujahadah, mengamalkan ilmu. Sholat harus bagus, karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih yang paling cepat ngerem? La yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan berhenti berzikir. Ini remnya. Kita melakukan dosa dalam keadaan zikrullah. Insya Allah itu lebih ketahan daripada melakukan dosa tanpa zikrullah. Karena ketika zikir, Allah juga akan menolong kita ngerem dari dosa. Ada pertanyaan? Cukuplah hadirin, nggak usah menyusahkan orang lain. Salah satu bentuk akhlak adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Penutup, mari amalkan 3 sa. 1, saya aman bagimu. Ini latihannya ya. Jangan ganggu siapapun, bentuk apapun. Pastikan orang lain aman dari gangguan kita, sengaja tidak sengaja. Jangan bicara kecuali pasti tidak ada yang terluka. Siapa tuh, ada seorang ulama yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya, suatu saat engkau merasakan bahwa kemuliaan itu adalah menahan bicara daripada kita bicara dan hati orang lain terluka. Mau apa? Jauh lebih mulia nahan kata-kata daripada kita puas bicara dan orang terluka. Latihan akhlak adalah jangan ada orang yang terganggu oleh kita, baik lisan maupun perbuatan. Ini yang pertama. Karena kita nolong juga kalau omongan kita jelek, tidak bagus. Latihan pertama dan utama, tahan lisan, tahan tangan, tahan diri kita. Jangan ada yang keganggu oleh kita. Kalau punya motor, dengar suara knalpotnya, tempelin. Jangan, ya. Kira-kira orang bahagia atau enek. Saya mohon maaf ini ya, suatu saat ada kunjungan bis para mahasiswa, tidak nyebut kampusnya. Turun dari bis, mereka mengeluarkan sampah dari bisnya. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana kuliah segitu lama, sekolah segitu lama, sampah aja tidak tahu tempatnya. Sedih sekali kalau lihat kampus para mahasiswanya parkir motor sembarangan. Dia tidak tahu ada hak orang lain untuk lancar. Saya mohon maaf ya, saya senang di sini tidak ada yang merokok. Saya kurang paham bagaimana orang yang merokok membiarkan asapnya menzolimi orang yang tidak mau kena asap. Semoga yang merokok berhenti. Tapi kalau ada yang mau merokok, menurut saya bagusnya dikunyah itu, ya.
supaya asapnya tidak membahayakan. Atau kepala saudara dibungkus pakai kantong semen, pakai tali rapia, lalu ke ataskan sambil jangan, nanti diikutin lagi. Jangan hadirin, merokok itu menzolimi orang lain. Apapun, periksa ketek juga. Colek kan gampang itu. Kalau udah nyolek muntah, pemiliknya saja sudah mual. Bagaimana orang lain? Udah naik angkot, ketek bau, megang pintu. Atau 12 korbannya. Ini serius hadirin. Ketek kita tuh kalau saudara mau bau buat sendiri aja, jangan ada yang menjadi korban dari perketekan. Rasulullah harum. Kalau tidak bisa harum, jangan bau. Kalau tidak bisa ngomong baik, jangan ngomong jelek. Diem aja. Yang kedua apa? Apa santri? Saya menyenangkan bagimu. Ini kalau ngajak ngobrol temennya, kira-kira yang diajak ngobrol itu terganggu atau tidak ya? Udah dengar kan, setan itu ada 2 jenis. Satu jin, dan yang kedua minal jinnati wan nas. Tapi dua-duanya punya target yang sama, yaitu mengganggu orang yang sedang dengar ceramah. Jadi kalau ingin lihat setan dalam bentuk yang ini, lihat aja yang ngajak ngobrol ya. Jangan ya. Selain tidak dapat manfaat, malah jadi dosa. Dan pasti akan kembali kepada kita nanti musibahnya. Lanjut. Saya menyenangkan bagimu. Ini lebih tinggi nih, tapi harus lewat tahap pertama dulu. Pastikan di mana kita ada, selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Misal, wajah netral, daripada kita camberut, mending netral. Tapi ada yang lebih bagus, senyum. Maka amalkan 5S coba. 1, S, nyum. 2, salam, sapa, sopan, santun. Niatkan ibadah, niatkan sedekah. Beda hidup kita. Kita juga senang kok disenyumin, disalamin, orang sapa dengan baik, kemudian orang sopan ke kita. Kalau kita senang orang bersikap begitu, lakukan kepada orang lain. Sederhana Pak. Apa yang senang orang melakukan ke kita, lakukan ke orang. Apa yang kita tidak suka orang melakukan ke kita, jangan lakukan ke orang. Mudah kalau tidak pakai nafsu. Gagalnya nafsu. Kita ingin orang berbuat baik ke kita, tapi kita enggak berbuat baik ke orang. Ada seorang ulama, kiai, yang setiap habis sholat keliling. Ini saya belum bisa niru ini ya. Ke tetangga-tetangganya, karena memang tugasnya tidak terlampau banyak, sehingga apa yang dilakukan sampai santrinya mengatakan, ini yai kenapa sih selalu nyapa, ngedoain tetangga? Karena ini amalan yang disukai Allah. Menyapa orang, mendoakan orang, apalagi sambil bawa kiriman. Masya Allah. Udah, kalau panggil memanggil tuh yang enak. Kalau istri dandan, jangan nyebut kesemek. Ini kan membuat luka hati ya. Panggil panggilan yang baik.
Nggak rugi kok kita nyenengin orang. Allah suka. 4, berarti nggak ada yang ngitung hari ini. Kenapa sih jadi emosional begini? 3, saya bermanfaat bagimu. Ini puncaknya. Sesudah kita nggak merugikan, kita buat seneng, penampilan kita yang rapi lah. Badan kita, memang kalau wanita tidak boleh harumnya menyengat, tapi bukan berarti boleh bau, ya kan? Jangan, ini bau becepo, bau hasem, enggak boleh ya. Tetap aja minimal netral. Jadi kalau kita lewat jangan sampai begitu. Tapi jangan juga jangan ya. Tapi lelaki sunnahnya harum. Ngemodal. Belanja yang boleh agak berlebihan adalah belanja untuk harum. Karena minyak wangi itu bukan nyenengin kita aja, tapi nyenengin banyak orang. Kita yang dikecerotin misalkan ya, cerot-cerot di sini supaya mantap, malah nggak kecium. Tapi orang bisa ikut bahagia dengan sedekah harum asal niatnya ikhlas, beramal soleh. Maka yang ketiga inilah yang harus kita lakukan ya. Di mana ada kesempatan kita bermanfaat, bermanfaatlah. Kenapa sekolah? Supaya ilmu kita luas, supaya apa? Supaya manfaatnya banyak. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang berakhlakul karimah. Tidak ada orang yang terugikan dengan kehadiran kita. Bahkan orang menjadi senang dengan keberadaan kita, dan orang bersyukur karena mendapat manfaat dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Kita tutup dengan doa sambil kita baca Quran dulu ya. Oh ya, pengumuman yang sudah daftar untuk acara, ayo silakan yang petugas wakaf sedekah ya. Yang mau datang besok hari Ahad, ternyata yang daftar sudah berapa, Bik? Ya 2.700, belum termasuk santri ya, berarti insya Allah akan ramai ya. Mungkin sekitar 3.500-an, serulah. Semuanya nanti makan sama-sama supaya kebagian bekal masing-masing ya. Inginnya gini, kalau kita bekal makanan jangan dimakan sendiri, tapi berikan kepada yang lain. Jadi saling bersedekah satu sama lain. Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa dan aib kami. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan, ampuni ya Allah, kami jarang ingat padamu. Padahal Engkau memberikan segala karunia kepada kami. Ampuni kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu ya Allah, tidak terpikir mencari ridho-Mu. Ya Allah, ampuni kami jarang mensyukuri nikmat yang Engkau berikan setiap saat. Bahkan ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho, sering kecewa dengan ketentuan-Mu, padahal pasti setiap takdir-Mu adalah yang terbaik. Ampuni ya Allah, kami jarang bersabar ketika ujian hidup harus kami lalui, padahal semua ujian ini pasti untuk kebaikan kami. Ya Allah, ampuni ibadah kami yang asal-asalan. Engkau tahu, kami jarang menikmati sholat yang khusyuk. Ampuni ya Allah, sedekah kami yang sangat kikir dan sedikit. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala keburukan akhlak kami kepada ibu bapa kami. Engkau sudah saksikan apa yang kami lakukan. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami menyesali kehadiran kami. Jadikan kami anak yang bisa jadi penyejuk hati orang tua. Jadikan kehadiran kami membawa kebahagiaan bagi orang tua. Ya Allah, jadikan doa-doa kami bisa menjadi jalan kemuliaan bagi ibu bapa kami, dunia wal akhirat. Ampuni dan sayangi keduanya ya Rabb. Bahagiakan sisa usianya. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Kami mohon padamu, lindungi orang tua kami dari semua kegelapan, kepahitan di kubur. Ya Allah, kami mohon padamu, lindungi di yaumul hisab. Jadikan ibu bapa kami, orang tua kami bahagia di surga. Jangan biarkan tersentuh api neraka walau sekejap. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga ahli takwa, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga ahli ibadah, keluarga hafizah, keluarga yang Engkau pelihara dari segala fitnah wal musibah. Jadikan keluarga kami keluarga yang istiqomah ya Allah, istiqomah hingga husnul khotimah. Kumpulkan seluruhnya jadi ahlul jannah. Ya Allah, berikan ketenangan bagi hamba-Mu yang selalu resah gelisah. Berikan kekuatan iman yang masih lemah, kecukupan yang sedang kekurangan. Ya Allah, bayarkan yang dililit hutang. Berikan kecukupan rezeki yang halal barokah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Keturunan terbaik yang mendambakannya ya Allah. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit. Lindungi yang hidupnya terancam. Angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Ya Rabb, berikan kesempatan kami bersimpuh di Arafah-Mu, di Baitullah-Mu sebelum ajal kami tiba. Ya Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia, palingkan dari kami akhlak yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi dimanapun juga. Engkau pelindung yang maha sempurna. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Lewat 1 menit, mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya.